Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 454 pesawat mendarat dengan mulus di bandara provinsi. Jasper belum memberitahu siapapun tentang kepulangannya kali ini. Di satu sisi, dia tidak berpikir Wendy perlu melakukan perjalanan ke bandara untuk menjemputnya. Di sisi lain, dia ingin memberi Wendy kejutan juga. Jasper naik taksi dan pergi ke villa di Thornton Park. Jasper pulang. "Bu, aku kembali," kata Jasper lelah saat memasuki rumah. "Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Cepat, pergi istirahat." Sally datang ke pintu dan mengambil barang bawaan Jasper darinya. Ketika dia meletakkannya di samping, dia bertanya dengan hangat, "Apa kau sudah makan?" "Aku baru saja kembali dari ibu kota Swallow. Aku makan di pesawat." Jasper tersenyum ketika dia menjawab. Sally segera berbalik dan berjalan menuju dapur ketika dia mendengarnya. Dia berkata, "Satu tuh pasti berarti kau belum makan lengkap. Aku akan memasakkanmu mie." Jasper tahu kepribadian ibunya. Dia akan mengomelinya tanpa henti jika dia tidak memakan semangkuk mie itu. Itulah sebabnya dia tidak repot-repot menghentikannya. Jasper mengikuti Sally ke dapur dan berdiri di pintu, bertanya, "Di mana ayah?" "Kerabat jauhnya meninggal, jadi dia pergi menghadiri pemakaman. Dia tidak akan kembali selama 2 hari lagi," jawab Sally sambil sibuk di dapur. Jasper tersenyum. "Apa ibu terbiasa tinggal di sini?" "Tidak apa-apa di sini, tapi aku tidak tahu banyak orang jadi agak sepi," desah Sally saat dia berbicara. "Meskipun aku mengenal beberapa penyewa seusiaku di sekitar sini, mereka harus merawat cucu mereka dan tidak punya banyak waktu untuk berbicara denganku dan menghilangkan kebosananku. Aku merasa sangat iri ketika aku melihat cucu-cucu mereka. Mereka sangat kecil dan imut." Ada makna tersembunyi dalam kata-kata Sally. Saat dia berbicara, dia melirik Jasper, mencoba menyampaikan apa yang tidak dia katakan dengan kata-kata. Jasper berkata dengan susah payah, "Kalau begitu, kau harus terus merasa iri. Aku tidak berencana untuk memiliki anak dalam waktu dekat." Karir Jasper mulai melesat sekarang, dan dia semakin sibuk dari hari ke hari. Dia harus memusatkan seluruh energinya pada pekerjaannya. Selain itu, dia bahkan belum setua itu. Dia belum mulai mempertimbangkan pernikahan, apalagi anak. Sally cemberut ketika dia berkata, "Kau tidak semudah itu lagi. Wendy adalah gadis yang baik. Kalian berdua harus bergegas dan mengikat janji dan segera memiliki anak. Aku bisa menjaga anak itu sementara kalian berdua mengerjakan apapun yang kalian butuhkan. Bukankah itu ide yang bagus? Berapa lama kau akan terus begini? Apakah kau akan menunggu sampai aku begitu tua sehingga aku tidak bisa merawat anak-anak lagi?" Jasper menjawab, "Tidak apa-apa. Kami akan mendapatkan pengasuh." Sally hampir melemparkan spatulanya ke kepala Jasper. "Omong kosong. Apa kau pikir pengasuh bisa merawat anak lebih baik dariku? Aku nenek anak itu. Bagaimana aku bisa membiarkan orang lain merawat cucuku?" Jasper tersenyum pahit. "Kami bahkan belum mulai membicarakan itu. Aku akan mencoba yang terbaik, baiklah." Setelah dia melahap mie-nya, Jasper segera melompat dari kursinya dan berlari keluar pintu. Dia merayap ke villa tempat Wendy tinggal. Jasper berencana untuk memberi Wendy kejutan, tetapi dia tidak menyangka Wendy tidak ada di rumah hari ini. "Yang kalian butuhkan. Bukankah itu ide yang bagus? Berapa lama kau akan terus begini? Apakah kau akan menunggu sampai aku begitu tua sehingga aku tidak bisa merawat anak-anak lagi?" Jasper menjawab, "Tidak apa-apa. Kami akan mendapatkan pengasuh." Sally hampir melemparkan spatulanya ke kepala Jasper. "Omong kosong. Apa kau pikir pengasuh bisa merawat anak lebih baik dariku? Aku nenek anak itu. Bagaimana aku bisa membiarkan orang lain merawat cucuku?" Jasper tersenyum pahit. "Kami bahkan belum mulai membicarakan itu. Aku akan mencoba yang terbaik, baiklah." Setelah dia melahap mie-nya, Jasper segera melompat dari kursinya dan berlari keluar pintu. Dia merayap ke villa tempat Wendy tinggal. Jasper berencana untuk memberi Wendy kejutan, tetapi dia tidak menyangka Wendy tidak ada di rumah hari ini. Dia pergi ke tempat Dawson. "Tekanan darah ayahku agak tinggi akhir-akhir ini dan dia merasa tidak enak badan. Aku datang untuk merawatnya." Wendy terkekeh ketika dia mendekatkan telepon ke telinganya dan berbicara dengan Jasper. "Kau bocah bodoh.
Seharusnya kau memberitahuku kalau mau pulang. Jasper duduk di villa yang kosong dan menghela napas ketika dia berkata, aku ingin mengejutkanmu. Apa ayahmu baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Dokter mengatakan itu disebabkan oleh stres yang ekstrim dan jadwal tidur yang tidak teratur. Dia hanya perlu istirahat, kata Wendy lembut. Jasper memijat dahinya sambil berkata, dia sangat sibuk akhir-akhir ini. Supermarket memiliki ekspansi besar baru-baru ini, dan dia juga bertanggung jawab atas bisnis real estate. Aku akan mempekerjakan beberapa orang untuk membantunya ketika aku punya waktu sehingga dia bisa bersantai. Aku sudah membicarakannya sebelumnya, tapi dia menolak. Dia mengatakan dia tidak mempercayai siapapun untuk mengurus bisnis saat masih dalam tahap awal. Dia melakukan semuanya sendiri. Selain itu, aku pikir ada beberapa masalah yang terjadi di proyek Sungai Southwest. Wendy menghela napas sambil berkata. Bab 455, masalah seperti apa? Jasper bertanya sambil mengerutkan kening. Tidak hanya pemerintah provinsi dan para petingginya di departemen yang memperhatikan proyek Sungai Southwest, tetapi saat ini juga merupakan proyek lokal terpenting yang pernah diambil oleh JW Real Estate. Tidak masuk akal jika ada masalah. Aku pikir sebuah perusahaan real estate dari kota Waterhoof tertarik untuk mengembangkan tepi utara Sungai Southwest, dan mereka telah berhubungan dengan pemerintah kota Mauritius akhir-akhir ini. Balai kota tergoda oleh kondisi menguntungkan yang mereka tawarkan. Aku akan memeriksanya besok, kata Jasper dengan suara pelan. Sungai Southwest memotong provinsi. Tepi selatannya adalah area terbuka yang luas yang terletak di area inti proyek kota baru. Tentu saja menjadikannya area yang penting. Namun, tepi utara dipenuhi dengan pegunungan dan merupakan lahan yang sulit untuk dikembangkan. Dengan demikian, tidak bernilai banyak. Namun, sebuah perusahaan real estate dari kota Waterhoof tiba-tiba muncul dan mengaku tertarik untuk mengembangkan tepi utara. Tanpa ragu, itu berarti mereka menantang Jasper. Jasper mengingat kehidupan masa lalunya dan memastikan bahwa hal seperti itu tidak terjadi. Ini hanya semakin memperkuat perasaannya bahwa siapapun yang berada di perusahaan real estate dari kota Waterhoof bukan merupakan wajah yang ramah. JW Real Estate saat ini telah menginvestasikan sekitar $800 juta dalam proyek Sungai Southwest. Tidak ada yang bisa salah dengan proyek ini. Jika tidak, perusahaan akan segera runtuh. Keesokan harinya, Jasper pertama-tama menyortir beberapa dokumen di JW Company. Jasper menyadari bahwa meskipun dia tidak berada di sini, kantor itu dalam kondisi prima berkat Wendy dan Jack yang juga berada di ibu kota Swallow meskipun untuk sementara waktu. Berbagai departemen mulai dipenuhi karyawan dan tidak lagi tampak seperti rak kosong. Sebaliknya, mereka masing-masing mulai berfungsi dengan cara mereka sendiri. JW Company sekarang mengendalikan berbagai perusahaan, termasuk Trizone dan Sena di ibu kota Swallow. Selain itu, mereka juga memiliki perusahaan real estate dan sektor investasi di pasar saham daratan atas nama mereka. Semua ini membutuhkan sejumlah besar tenaga kerja dan sumber daya fisik untuk beroperasi. Dengan demikian, villa yang dulunya luas, kini mulai sedikit sempit. Sudah waktunya untuk mempertimbangkan membangun gedung perkantoran hanya untuk JW Company. Jasper mengantongi pemikiran itu saat dia berkendara ke rumah Dawson. Senyum di wajah Wendy tidak hilang sejak dia melihat mobil Jasper diparkir di lantai bawah. Semua cintanya ada pada Jasper, yang baru saja turun dari mobil. Lelah. Masuklah, ayahku sudah menunggumu. Kita bisa makan sebentar lagi, kata Wendy lembut sambil mengambil jaket Jasper darinya. Jasper tersenyum dan menggenggam tangan Wendy. Ayo, kita masuk dulu. Kekhawatiran Jasper berkurang jauh ketika dia melihat cahaya sehat di wajah Dawson. Bagaimana kesehatanmu? Tanya Jasper. Dawson tersenyum dan berkata, ini hanya masalah lama. Aku akan baik-baik saja setelah beberapa hari istirahat. Setelah mereka selesai berbasa-basi, Jasper langsung berbicara ke inti masalah. Ceritakan lebih banyak tentang perusahaan real estate di kota Waterhoof. Ekspresi wajah Dawson sedikit geram saat dia menjawab, kamar Dawson Haddock. Hanya satu nama sederhana yang diperlukan untuk menghilangkan kebingungan dari mata Jasper. Ian Hull dan Norman Gardner adalah presiden dan wakil presiden cabang kamar dagang Haddock di kota Waterhoof. Jika perusahaan real estate itu berasal dari kota Waterhoof dan milik kamar dagang Haddock, maka jelas siapa yang berada di balik layar.
Tentu saja, itu mereka, kata Jasper tenang. Dia memiliki ekspresi netral di wajahnya yang tidak menunjukkan emosinya. Apa yang kau rencanakan? Tanya Dawson. Jasper tersenyum ketika dia berkata, tentu saja, aku akan bertarung. Apa aku pernah takut? Bab 456. Dawson mengangguk puas ketika dia melihat betapa percaya dirinya Jasper. Jika kau berada di dunia bisnis, kau akan bertemu dengan berbagai macam orang, termasuk bangsawan dan penyelundup. Persaingan di antara rekan-rekanmu tidak bisa dihindari. Mungkin persaingan sehat di antara bisnis, atau mungkin persaingan jahat dengan maksud untuk menekan. Tidak mungkin kau menjadi satu-satunya orang di suatu industri. Persaingan ada selama kau memiliki rekan kerja. Persaingan itu sendiri tidak menakutkan, tetapi kau harus selalu memastikan bahwa kau tidak pernah meremehkan musuhmu dan membingungkan diri sendiri. Tidak peduli siapa pesaingnya, kau harus memastikan bahwa kau memiliki pemahaman menyeluruh tentang mereka sebelum bertarung melawan mereka. Pola pikirmu adalah hal yang paling penting di sini. Dawson memberikan nasihatnya dengan tekun dan berkata dengan ramah, jika kau akan mengambil tindakan sendiri, aku dapat membantu dengan menyumbangkan ide, tetapi sebagian besar terserahmu untuk menanganinya. Jasper mengerti bahwa Dawson memberinya kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam pertempuran bisnis, itulah sebabnya dia tidak menolak dengan rendah hati. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, kau harus memanfaatkan waktu ini untuk beristirahat. Aku akan datang kepadamu jika aku menghadapi masalah lebih lanjut. Dawson tersenyum dan berkata, kau telah membuktikan kemampuan dan visimu dalam menghasilkan uang. Kau jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah aku temui, tetapi kau masih perlu sedikit latihan dalam pertempuran bisnis. Aku akan membantu mengawasi segala hal selagi aku masih bisa. Kau tidak perlu khawatir. Telepon Dawson berdering saat dia masih berbicara. Itu adalah panggilan telepon dari para eksekutif di JW Real Estate. Sesaat kemudian, Dawson menutup telepon. Ekspres di wajahnya menjadi muram, orang-orang dari kota Waterhoof cukup agresif. Wendy buru-buru bertanya, ada apa? Apa yang mereka katakan? Dawson berkata, orang yang bertanggung jawab dari pemerintah kota Mauritius baru saja menelpon. Tentang bagaimana perusahaan yang ingin mengembangkan tepi selatan bermaksud menghubungi aku karena mereka berencana membangun jembatan melintasi sungai South West yang akan menghubungkan tepi selatan dan utara. Membangun jembatan bukankah itu seharusnya dilakukan oleh pemerintah kota? Sejak kapan perusahaan bertanggung jawab atas itu? Tujuan utama kita sebagai perusahaan real estate adalah untuk mendapatkan uang, dan jembatan setidaknya menelan biaya $1 miliar. Mengapa kita harus mendanai ini? Wendy bertanya dengan marah. Dawson tersenyum ketika dia berkata, pemerintah kota Mauritius berpikir pasti akan menjadi hal yang baik jika tepi selatan dikembangkan juga. Tidak hanya itu akan membangun citra yang lebih baik untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka juga akan dapat meningkatkan perekonomian di tepi utara, yang saat ini relatif terbelakang. Tidak ada alasan mengapa mereka tidak ingin kita berkolaborasi. Jembatan ini mungkin salah satu hal yang digunakan agen real estate di kota Waterhoof untuk menggoda balai kota. Jasper tertawa ringan ketika dia berkata, betapa perhitungannya. Mereka akan menjadi satu-satunya yang mendapatkan manfaat dari jembatan ini, tetapi mereka ingin kita mendanai sebagian darinya juga. Pada akhirnya, kita tidak mendapat apapun saat mereka mendapatkan semua pujian. Apakah mereka pikir semua orang bodoh? Dawson mengangguk. Dia sangat terkesan. Dia berkata dengan suara rendah, tapi bagaimanapun juga, mengembangkan tepi utara adalah proyek yang pemerintah kota Mauritius maupun pemerintah kota provinsi Tenggara tidak dapat menolak karena akan meningkatkan ekonomi mereka. Kita sudah mendapatkan ujung tongkat yang lebih pendek. Tidak masalah. Mereka bisa mendekati kita sesuka mereka. Kapan itu akan terjadi? Tanya Jasper. Jika Lan dan Norman muncul di depan pintunya, tidak ada alasan bagi Jasper untuk meringkuk di balik pintu. Karena itu, Jasper tidak pernah mempertimbangkan untuk menolak pendekatan tersebut. Sore ini di ruang konferensi pemerintah kota Mauritius, jawab Dawson. Jasper berpikir sejenak sebelum dia mengangkat kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja dengan waktunya, tapi aku harus memutuskan di mana kita akan bertemu. Dawson mengangkat alisnya sedikit. Jasper melanjutkan, kita akan menetapkan lokasi di lokasi pengembangan di tepi selatan sungai South West. Jika kita akan membahas pengembangan tepi selatan dan utara,
Kita harus melakukannya di tempat yang terjadi. Apa yang bisa kita diskusikan di kantor? Dawson tersenyum dan berkata, baiklah, itu ide yang bagus. Sudah beres kalau begitu. Aku akan meminta seseorang segera membalas telepon dan memberitahu pemerintah kota Mauritius tentang keputusan kita. Ayo makan sekarang. Dawson adalah tokoh terkenal di Provinsi Tenggara, wilayah yang meliputi kota Mauritius. Ketika panggilan itu dilakukan, balai kota hanya ragu-ragu sejenak sebelum setuju. Jasper menghabiskan beberapa waktu dengan Wendy sebelum masuk ke mobil dan mengemudi menuju lokasi pengembangan. Wendy tidak ikut dengannya. Dawson telah menugaskan wakil presiden dari perusahaan real estate yang bertanggung jawab atas proyek Sungai Southwest untuk bekerja sama dengan Jasper. Alasan utamanya adalah bahwa seorang eksekutif yang mengetahui bagaimana proyek berkembang harus ada di sana jika ada masalah operasional yang muncul. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Lin. Wakil Presiden bernama Sean Tucker. Dia adalah seorang eksekutif yang Dawson bayar dengan mahal untuk menyewanya dari sebuah perusahaan real estate milik negara. Jasper tersenyum sambil menjabat tangannya dan berkata, senang bertemu dengan Anda, Wakil Presiden Tucker. Aku perlu merepotkanmu dalam menjawab pertanyaan apapun yang mungkin ada mengenai bisnis hari ini. Aku tidak terlalu akrab dengan aspek itu. Jasper jarang muncul di JW Real Estate, tapi Sean tahu keberadaan bos paling kuat ini. Dawson hanyalah CEO perusahaan real estate di atas kertas. Sebenarnya, semua saham tersebut berada di bawah JW Investment Company milik Jasper dan atas nama Wendy. Jadi, Jasper adalah bosnya yang sebenarnya dalam praktik. Karena itu, Sean menunjukkan sikap hormat saat dia buru-buru berkata, itu tugasku. Aku akan melakukan yang terbaik. Sopir Dawson bertugas mengantar mereka. Biasanya, Jasper akan meminta Julian bertindak sebagai pengawal dan sopirnya setiap kali dia keluar. Namun, Jasper telah mengizinkan Julian untuk merawat saudara perempuannya selama ini. Sebuah kecocokan sumsum tulang telah ditemukan untuk saudara perempuan Julian, dan dia akan menjalani operasinya dalam 2 hari. Jasper tidak hanya membayar semuanya, tetapi dia juga menggunakan koneksi Dawson untuk membentuk tim spesialis terbaik di negara ini untuk melakukan operasi. Jasper juga memberi Julian sejumlah uang tambahan untuk digunakan merawat kakaknya, Katie. Jasper tidak pernah pelit dalam hal kesejahteraan bawahannya. Seorang karyawan hanya akan setia kepada majikan mereka jika majikan membantu menyelesaikan kekhawatiran mereka. Jasper, yang telah menjadi karyawan sepanjang kehidupan masa lalunya, memahami hal itu secara menyeluruh. Proyek tepi selatan Sungai Southwest adalah investasi terbesar yang pernah dilakukan Provinsi Tenggara sejak pendiriannya. Dana pembangunan yang dibutuhkan untuk keseluruhan proyek diperkirakan sekitar 15 hingga 20 miliar dolar. Jasper telah menginvestasikan 8 miliar dolar ke dalam proyek tersebut. Dia belum memasukkan investasi keluarga Lau sebesar 4 miliar dolar di dalamnya. Meskipun mereka belum tiba, Jasper dapat melihat lokasi pengembangan dengan lancar saat dia mendengarkan laporan Sean di dalam mobil. Tempat ini tersebar di 900.000 kaki persegi di seluruh tepi selatan. Bab 457 seluruh tepi selatan Sungai Southwest akan mengalami pembangunan. Tempat ini sekitar 900.000 kaki persegi. Setelah bertemu dengan Departemen Perencanaan, rencana kami saat ini adalah membangun pusat kota terpadu tepat di tengah. Termasuk Central Business District, CBD. CBD akan mencakup 2 gedung komersial 20 lantai dan 1 gedung perkantoran 40 lantai. Ketiga bangunan ini akan menjadi inti dari distrik tersebut. Bangunan yang tersisa akan mengelilinginya. Dari sisi lifestyle, kami berencana membangun 4 lingkungan. 1 lingkungan kelas atas, 2 di ujung spektrum yang lebih miskin, dan 1 untuk mereka yang berada di tengah. Juga akan ada 2 pusat perbelanjaan besar, 2 taman kanak-kanak, dan masing-masing 1 SD, SMP, dan SMA. Fasilitas pendukung lainnya seperti rumah sakit, kantor kota, dan jalur bus semuanya telah dialokasikan ke dalam anggaran. Sean mau tidak mau menjadi bersemangat saat dia melapor pada Jasper. Dia berkata, Tuan Lin, sejujurnya, aku dulu bekerja di agen real estate milik negara di mana aku pikir aku punya banyak pengalaman. Namun, pemahaman kami tentang real estate dulu tidak lebih dari pembangunan beberapa lingkungan atau bangunan bisnis. Paling-paling, kami dikontrak untuk bangunan multiguna.
Aku baru menyadari betapa banyak yang dapat dilakukan seseorang sebagai agen real estate ketika aku melihat proposal JW Real Estate untuk proyek Sungai Southwest. Kami sedang membangun kota mini. Orang yang mengemukakan konsep ini pastilah seorang jenius. Dia adalah lambang dari apa artinya berada di real estate. Semua agen real estate lain di negara ini tampak seperti kentang goreng kecil dan bahkan tidak layak untuk aku lihat sekarang. Jasper terkekeh saat mendengarnya. Tentu saja, dialah orang yang memiliki konsep proyek itu. Secara harfiah setiap kota di setiap negara di dunia akan terlihat seperti itu di masa depan. Tidak akan terkejut lagi. Namun, ketika konsep seperti itu diperkenalkan di dunia 20 tahun sebelum waktunya, Jasper akan menjadi pelopor dalam industri real estate. Wajar jika Sean terkejut. Jasper tersenyum ketika dia berkata, masih ada banyak individu berbakat di negara ini. Aku hanya memanfaatkan beberapa pengalaman yang aku peroleh di luar negeri dan menggabungkannya dengan apa yang diinginkan penduduk setempat dengan desain ini. Namun, aku masih amatir. Desain ini diulang beberapa kali ketika dikirim ke lembaga desain. Sebelum disetujui, kalian para profesional pasti akan memiliki ide yang lebih baik daripada aku begitu kalian mendapatkan pengalaman. Sean tercengang. Tuan Lain, Anda yang mendesain ini. Iya, Jasper mengangguk saat dia mengakuinya. Sean yakin sekarang ketika dia berkata, aku akhirnya tahu apa artinya ketika mereka mengatakan selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda. Teman-teman lamaku di industri telah bertanya kepadaku siapa yang membuat desain untuk Sungai Southwest untuk waktu yang lama. Ternyata itu Anda, Tuan Lain. Tuan Lain, JW Real Estate pasti akan menjadi terkenal setelah proyek ini selesai. Seluruh negara akan mengenal kita. Saat mereka berbicara, mobil berhenti di lokasi pengembangan. Sean sudah menghubungi orang yang bertanggung jawab di lokasi tersebut. Ketika mobil berhenti, barisan insinyur dan supervisor mereka berada di pintu mobil, berjuang untuk kesempatan membukakan pintu untuk Jasper. Salam, Tuan Lain. Selamat datang di tempat ini, Tuan Lain. Silakan masuk, Tuan Lain. Saat mereka semua berbicara kepadanya dengan hormat, Jasper melambaikan tangannya dan berkata, aku hanya mampir untuk melihatnya. Apakah orang-orang dari pemerintahan kota Mauritius sudah datang? Mereka telah tiba dan sedang melakukan tur ke tempat itu sekarang, kata seorang supervisor. Antar aku, kata Jasper dengan tenang. Ian berdiri membelakangi Sungai Southwest. Dalam hati, dia sangat terguncang ketika dia menatap area besar yang membentang di luar sepanjang mata bisa memandang.